Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara, saya ingin bertanya. Boleh saudara jawab, boleh tidak saudara ya. Hanya kita pikirkan, renungkan pertanyaan ini. Menurut saudara, mana lebih mudah untuk dipercaya? Lebih mudah kita percaya kepada sesuatu yang pernah kita lihat atau kita alami? Atau lebih mudah percaya kepada sesuatu yang hanya kita dengar dan belum pernah kita alami? Ya, saya setuju dengan saudara. Saya kira bagi kita lebih mudah percaya kepada apa yang pernah kita lihat dan pernah kita alami, saudara ya. Karena memang tidak mudah untuk percaya kepada sesuatu yang belum pernah kita lihat dan pernah kita alami. Namun saudara, ada satu kisah yang menarik dalam pelayanan Tuhan Yesus. Ada seseorang yang belum pernah melihat Yesus. Dia hanya mendengar tentang Yesus, tetapi dia percaya kepada Yesus. Nah, mari kita membaca kisah ini, saudara ya. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Demikian firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Temius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara-saudara, kisah tentang Bartimius ini sudah sangat-sangat terkenal, seringkali diceritakan di sekolah minggu, mungkin di khotbah-khotbahkan di ibadah-ibadah umum, saudara. Nah, saudara, seperti kisah yang kita baca ini, dia seorang yang miskin, orang yang buta, dan duduk di pinggir jalan untuk meminta-minta. Saya kira kalau bisa saya deskripsikan tentang siapa Bartimius ini, saudara, dia adalah seorang yang jobless, orang yang tidak punya pekerjaan, saudara. Dia orang miskin, hanya minta-minta di pinggir jalan, saudara ya, tidak ada kerjaan tetap. Kemudian yang kedua adalah dia ini adalah seorang yang homeless. Dia tidak punya tempat tinggal menetap. Karena apa? Karena memang dia di pinggir jalan, duduk di pinggir jalan, hanya sepanjang hari meminta-minta di sana. Kemudian tidak hanya itu, saudara, Bartimius adalah seorang yang sickness, orang yang sakit, orang yang cacat secara fisik, saudara. Tapi menariknya adalah walaupun mata lahiriah seorang Bartimius tidak dapat melihat, tapi dia mempunyai mata hati yang terbuka untuk Yesus, saudara. Di dalam ayat 47 itu dikatakan ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya dia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Saudara, banyak yang menafsirkan kata menegur di sini, saudara. Bukan hanya berkata, "Hai Bartimius, lu diam." Tetapi dengan hentakan yang keras, saudara ya. Dengan hentakan yang keras, menegur dia, bahkan memarahi dia untuk tidak berteriak-teriak. Mereka beranggapan teriakan itu akan mengganggu orang banyak dan juga mengganggu konsentrasi Yesus. Tetapi menariknya, saudara, semakin ditegur, semakin keras ia berseru memanggil, "Anak Daud, kasihanilah aku." Saudara, ini sebuah tindakan iman yang menurut saya luar biasa. Dia bukan orang agamawi,
Dia orang yang sederhana, orang yang tidak terpandang, tapi dia punya iman yang luar biasa. Dia orang yang cacat secara fisik, tetapi dia punya mata hati yang melihat Yesus. Setelah mendengar seruan itu, di sini dikatakan Yesus berhenti. Lalu dia minta orang-orang itu memanggil dia. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada orang ini, saudara ya, kepada Bartimeus, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Wow. Saudara, pada waktu Bartimeus mendengar pertanyaan itu, saya kira saudara, hati Bartimeus itu begitu bergairah, begitu bersemangat saudara ya. Dan dia minta kepada Tuhan, tidak minta rumah, tidak minta kekayaan saudara, ataupun pekerjaan, tetapi dia minta supaya dia dapat melihat saudara. Hal yang penting sekali di dalam kehidupannya, dapat melihat dengan baik seperti manusia pada umumnya. Dan saudara, di sini kita melihat bahwa Tuhan itu sangat menghargai orang yang tidak dihargai oleh manusia lainnya. Tuhan Yesus meresponi suara seruan orang yang dengan polos, orang yang dengan tulus untuk memanggil Yesus dan meminta pertolongan Yesus, yang berkata, "Anak Daud, kasihanilah aku." Saudara, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus menjawab seruan orang-orang yang beriman. Ya, Tuhan Yesus tidak melihat latar belakangmu, siapa engkau, tetapi Tuhan Yesus melihat ketulusan, kepolosan iman seseorang yang berharap kepada Tuhan. Ayat yang ke-52 itu saudara, jawaban Tuhan Yesus kepada Bartimeus, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Saudara, saya kira ini sebuah kisah yang sangat menarik, dan saya kira cerita ini juga menjadi suatu cerita yang sangat menggemparkan orang-orang pada waktu itu, saudara. Seorang yang di pinggir jalan, lalu mengalami keajaiban Tuhan, make decision, ambil keputusan untuk ikut Yesus. Ya, saudara-saudara, mungkin engkau adalah salah seorang yang merasa punya kekurangan dibandingkan dengan yang lain. Dan mungkin juga, saudara, engkau ya punya kekurangan tidak lebih buruk daripada Bartimeus, mungkin lebih baik daripada Bartimeus. Tapi pertanyaannya adalah, apakah dalam segala kekuranganmu, engkau punya mata hati yang terbuka untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan yang dapat engkau andalkan untuk menolong engkau, untuk menjadi jawaban dalam hidup engkau. Saudara, jika engkau percaya, berserulah kepada Dia. Tidak harus dengan bahasa formal, tidak harus dengan kata-kata yang indah, tetapi saudara, dengan kata-kata yang sederhana, dengan kata-kata yang polos, jujur, tulus di hadapan Tuhan. Dan Tuhan Yesus sangat menghargainya, dan Tuhan Yesus mendengarnya, saudara. Untuk itu, saudara, datanglah kepadanya dengan segenap hatimu, dengan apa adanya dirimu, bawa segala bebanmu, saudara. Bawa segala persoalanmu, bawa segala kebutuhanmu kepada Dia, dan berserulah kepada Dia. Dia pasti segera untuk memberikan pertolongan kepada engkau pada waktunya. Saudara, hari ini Tuhan bertanya kepada engkau seperti bertanya kepada Bartimeus, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Firman-Mu sungguh menyegarkan hati kami. Firman-Mu selalu menguatkan kami ya Tuhan. Di saat kami merasa tidak berdaya, tidak berharga, Engkau sangat menghargai kami. Di saat kami berseru dengan kepolosan, dengan ketulusan, kejujuran Tuhan, mempercayakan seluruh masalah kami kepada Tuhan, Engkau Tuhan yang Maha mendengar. Engkau menjawab doa kami dan memberikan pertolongan kepada kami pada waktunya. Terima kasih Bapa, bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.